Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada yang baru bergabung, untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami materi ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang, untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar. Sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Mengetahui dan memahami dimensi karakteristik etika komunikator. 2. Mempraktekkan prinsip-prinsip dimensi karakteristik etika komunikator. 3. Menerapkan konsep dimensi karakteristik etika komunikator dalam etika komunikasi organisasi lembaga pendidikan Islam. Komunikator adalah orang yang menyampaikan rangsangan. Komunikator atau sering disebut juga sumber, pengirim, sender, penyandi, encoder, pembicara, speaker, atau originator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. Sekalipun fungsinya sama, yaitu sebagai pengirim pesan. Sebetulnya, masing-masing istilah itu memiliki ciri khas tersendiri, terutama tentang sumber. Seorang sumber bisa jadi komunikator, pembicara. Sebaliknya, seorang komunikator, sumber tidak selalu sebagai sumber. Bisa jadi ia menjadi pelaksana, eksekutor, dari seorang sumber untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai atau individu. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu: pertama, seorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Kedua, komunikator yang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul pada proses pengiriman pesan. Dan ketiga, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik, feedback, yang disampaikan oleh pihak penerima, receiver. Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai ethos. Ethos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, good sense, good moral, karakter, goodwill. Pendapat Aristoteles ini diuji secara ilmiah 2300 tahun kemudian oleh Karl Hofland dan Walter Weiss, 1951. Perlu diketahui bahwa ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh terhadap halayak bukan saja apa yang ia katakan, pesan, tetapi penampilannya, keadaan dirinya, cara berpakaiannya, model sisir rambutnya juga berpengaruh terhadap halayak, dan sekaligus semuanya mendapat penilaian dari halayak pada saat itu. Dimensi etika tidak hanya menyangkut isi komunikasi dan proses komunikasi, tapi juga struktur fundamental dan persoalan-persoalan yang menyangkut sistem, yang kerap kali menyangkut persoalan besar mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pembagian teknologi yang canggih serta produknya. Secara teoritik, ethos bukanlah variabel tunggal. Ethos memiliki atau terdiri dari beberapa dimensi, yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Satu sama lain bisa berdiri sendiri, tetapi pada suatu saat mungkin akan menyatu. Artinya, seseorang memiliki ethos yang terdeskripsikan pada kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Demikianlah penjelasan singkat materi ini. Untuk lebih mendalam dan mendapat makna dari pembelajaran ini, diharapkan Anda mendalami melalui handout atau media lain agar dapat memperkaya pemahaman Anda tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.